Apakah saat ini kamu sedang merasakan patah hati? Karena mungkin saat ini kamu baru putus dari pacar kamu, sehingga dunia serasa berhenti berputar, hatimu hancur, bahkan mungkin hidup kamu pun yang sekarang kamu rasakan sedang merasa kayak ngambang, gak jelas arahnya kemana. Ini yang sebetulnya terjadi saat kamu putus cinta dari berpacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah, amma ba'd. Pacaran, kalau kita terjemahkan, pacaran itu adalah satu hubungan antara dua orang insan, laki-laki dan perempuan, di luar dari hubungan asmara, hubungan romantis, hubungan cinta yang diridhoi Allah. Karena dalam Islam hubungan cinta yang diridhoi Allah untuk laki-laki dan perempuan yang bukan saudara itu cuma satu, hanya ada dalam pernikahan. Sehingga pacaran itu adalah hubungan cinta dua insan, laki-laki dan perempuan, yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalkan kita memaknainya seperti itu, pacaran ini adalah hubungan yang tidak diridhoi Allah, sehingga Allah tidak suka terhadap pacaran ini dan mendekati keharaman. Allah melarang pacaran ini. Ya. Dan saat ini kamu sedang merasakan patah hati karena pacaran kamu. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi saat berpacaran, saat ada hubungan percintaan yang memang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah? Terus saat ini kamu sedang patah hati, sedang hancur-hancurnya. Saya tahu, saya pun pernah merasakan itu. Patah hati yang luar biasa, patah hati yang sangat dahsyat. Sampai seakan-akan dunia itu berhenti berputar. Seakan-akan harapan untuk hidup itu mungkin yang tadinya 75% bahkan 100% jadi menurun. Bahkan mungkin sampai kita kayaknya udah gak ada harapan lagi nih untuk hidup. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah ketika kamu patah hati karena pacaran, itu adalah peringatan keras dari Allah. Kamu sudah melalui berbagai fase sebetulnya sebelum menuju patah hati ini. Sebelum sampai di peringatan yang mungkin membuat kamu akhirnya gak pacaran secara terpaksa. Hal ini juga ada kaitannya dengan tadarruj atau istidroj. Ya. Jadi ada fase-fase di mana Allah akan memberikan peringatan, lalu Allah memberikan berbagai hal, lalu pada akhirnya kamu patah hati. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang mendadak. Ini ada peringatan-peringatan, dan sekali lagi ini yang sebenarnya terjadi. Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am. Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allah berfirman, maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Ini yang sebetulnya terjadi ketika teman-teman merasakan putus asa. Apabila kita menelaah dari surat Al-An'am ayat 44 ini, kira-kira ada 3 fase yang terjadi ketika teman-teman mengalami patah hati atau putus cinta. Fase yang pertama adalah fase Allah memberikan peringatan kepada teman-teman.
Apa peringatan-peringatan yang mungkin saja Allah berikan ketika teman-teman pacaran, ketika kamu mengharap cinta kepada seorang perempuan? Di fase peringatan ini mungkin banyak hal peringatan-peringatan yang datang kepada dirimu. Misalkan kamu mendapat postingan ceramah tentang haramnya berpacaran, atau mungkin kamu mendapatkan ada berbagai hal peringatan-peringatan dari sosial media mungkin. Terus mungkin kamu mendapatkan ceramah ustadz yang kebetulan ketika kamu Jumatan, atau ketika kamu ikut kajian akhwat, terus sang ustadz atau sang ustazah, sang penceramah menjelaskan tentang haramnya berpacaran. Tapi ya kamu denial. Kamu merasa seakan, oh enggak kok, ini baik-baik saja, enggak kok, aku masih tahu batasan, itu kan. Lalu banyak hal yang bentuknya di fase peringatan ini kebanyakan adalah hal-hal yang tidak nyaman. Banyak hal sekali yang peringatan-peringatan yang datang kepada kita di saat kita mendapatkan berada di fase pertama atau fase peringatan, tapi kita denial. Kita seakan-akan semuanya baik-baik saja. Mungkin serasa hambar dalam satu hubungan, mungkin ada kabar bahwa pasangan yang tadinya kita elu-elukan terus mungkin berselingkuh, mungkin chattingan sama orang lain. Banyak hal dan bentuknya itu kebanyakan tidak nyaman. Tapi kita denial, kita menganggap bahwa semua ini baik-baik saja, semua ini tidak ada kaitannya dengan agama, semua ini tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah peringatan yang paling dasar yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita denial. Sampai pada tahap yang kedua. Maka di tahap kedua ini adalah seperti tadi di surat Al-An'am ayat 44, Allah memberikan kita berbagai kesenangan di hubungan kita, di pacaran kita. Apa? Banyak hal. Mungkin pacaran kita jadi lebih romantis, mungkin lebih membahagiakan, lebih harmonis setelah tadi yang sebelumnya kok terasa hambar, kok banyak masalah, kok banyak postingan-postingan tentang haramnya pacaran. Terus pada titik ini kita ngerasa kok pacarannya makin romantis ya setelah berbagai masalah tadi datang, yang tadinya kita denial, yang tadinya kita tidak peduli. Terus akhirnya kita tertawa, akhirnya kita bahagia, akhirnya kita kembali meraih kesenangan, passion dalam hubungan, passion dalam relationship, romantis, tertawa, tersenyum, banyak hal-hal yang lebih membahagiakan lagi. Atau mungkin bahkan di fase senang ini Anda melakukan zina terus tidak terasa dan tidak ada orang yang tahu kalau Anda berzina, tidak ada penggerbegan dan lain sebagainya. Ya banyak hal. Bentuknya kesenangan, bentuknya kegembiraan. Ini bukan hal yang aneh, ini adalah memang ujian yang datang dari Allah, dan ini sangat sulit kita sadari. Karena apa? Karena datangnya dalam bentuk kesenangan, datangnya dalam bentuk apa? Istidraj. Jadi memang di fase ini Allah memberikan berbagai kesenangan, Allah memberikan berbagai kebahagiaan. Mungkin Anda makin seru ya pacaran, makin romantis ya, makin. Padahal sebetulnya ini adalah ujian yang paling serius, sehingga kita diangkat terus naik, diberikan terus kesenangan, diberikan terus kebahagiaan, sampai ada di titik kita menuju fase ketiga. Fase ketiga adalah Allah memberikan peringatan yang maha dahsyat. Allah memberikan hati kamu hancur, membuat hati kamu hancur sehancur-hancurnya. Ya tadi, kamu patah hati, kamu putus cinta, sampai akhirnya kamu termenung, kamu serasa semuanya gak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Seakan semuanya itu kayak gak benar-benar terjadi. Hati secara hancur, terus kamu sendiri ngerasa bingung. Terus apa yang terjadi? Dunia secara berhenti, bahwa dunia separuhnya telah runtuh, harapan untuk hidup mungkin turun. Itu kamu sudah diberikan peringatan awal, kamu denial. Kamu sudah diberikan postingan-postingan mungkin tentang ceramah, kamu denial. Sampai akhirnya kamu merasa, enggak kok, hubungan saya baik-baik saja, banyak romantisme yang saya lakukan, bisnis saya lancar-lancar saja, usaha saya bagus-bagus saja, saya bahagia, saya tersenyum, saya senang. Sampai pada titik akhirnya kamu hancur.
Hatimu hancur, kamu termenung, kamu terdiam, kamu kebingungan, kamu serasa bahwa dunia ini berhenti berputar. Itu puncak yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kamu harus memahami pesan dari Allah sesegera mungkin. Apa pesan dari Allah? Pesan dari Allah dan yang Allah inginkan yang pertama adalah kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah terlalu jauh dengan hubungan kamu, dengan pembangkangan kamu. Kamu sudah terlalu jauh dengan pacaran kamu. Kamu sudah lupa kepada Allah. Dan kamu sudah terlalu kelewat batas. Itu kata Allah. Sehingga Allah pengen kamu kembali lagi. Ayo hambaku kembali lagi. Itu hubungan yang tidak aku ridhoi. Itu kata Allah. Sedangkan kamu terus saja membangkang, terus saja denial, terus saja menggeluti hubungan yang memang tidak diridhoi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu terlalu cinta. Sehingga cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya hilang, melebur, berkurang. Karena apa? Kamu terlalu cinta pada pasangan kamu. Padahal pasangan itu adalah pasangan yang tidak halal dan mungkin juga tidak akan sama kamu, tidak akan menemani, membersamai kehidupan kamu. Kamu terlalu cinta sampai akhirnya Allah memisahkan cinta kamu, menghancurkan cinta kamu dengan terpaksa, menarik kamu untuk kembali kepada Allah. Tapi tenang, itu bukan puncaknya. Puncak yang Allah inginkan adalah kamu menyadari bahwa siapapun bisa ninggalin kamu. Bahkan orang yang kamu perjuangkan sekalipun itu bisa ninggalin kamu, kecuali Allah. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada bersama kita. Allah selalu dekat bersama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tidak meninggalkanmu sedikit pun Tuhan. Intinya itu, terjemah bebasnya seperti itu. Tapi ya kamu harus disadarkan terlebih dahulu dengan cara membuat hatimu hancur, diregas seluruh pengharapan kamu, dihancurkan separuh dunia kamu, membuat kamu bingung, termenung, dan rasanya semua tidak terjadi. Nah, itu yang sebetulnya terjadi dan itu yang sebetulnya Allah inginkan. Allah ingin kamu berkata bahwa kamu itu sudah terlalu jauh. Allah ingin kamu menyadari bahwa kamu terlalu cinta terhadap makhluknya, sehingga kamu hilang cinta kamu kepada Allah, hilang cinta kamu kepada Rasul-Nya, hilang cinta kamu kepada agama. Dan Allah ingin bilang bahwa siapapun bisa ninggalin kamu meskipun kamu perjuangkan, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kamu barang sedikit pun. Itu yang sebetulnya terjadi. Maka hai, yang tadinya kita terlalu jauh, di momen patah hati ini yuk kita balik lagi kepada Allah. Yuk kita merangkak lagi kepada Allah meskipun hati kita sakit. Yang tadinya kita terlalu cinta kepada makhluknya, yuk kita bangun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita menyangka bahwa orang yang kita cintai itu tidak akan meninggalkan kita karena kita memperjuangkannya, yuk sadari bahwa Allah yang gak pernah meninggalkan kamu meskipun kamu selalu meninggalkan dia. Itu yang harus kamu sadari.